Pemirsa, kelompok teroris kriminal bersenjata KKB kembali melakukan penyerangan kepada anggota Pos Koramil Persiapan Distrik Suru-Suru Yahukimo, Papua. Dalam aksi penyerangan, Serda Putra Rahalti gugur, sementara Praka Suheri mengalami luka tembak di bagian pinggul sisi kiri. Kejadian tersebut terjadi saat kedua prajurit TNI tengah mengambil air di bak penampungan tidak jauh dari Pos Ramil Suru-Suru. Tidak berselang lama terdengar tembakan dari arah barat Koramil yang mengenai dua prajurit TNI ini. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya pada akhir November lalu KKB juga menyerang kantor Komando Rayon Militer Suru-Suru. Akibat serangan tersebut, seorang prajurit TNI gugur dan seorang lainnya mengalami luka tembak. Sementara itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan akan mengevaluasi seluruh operasi prajurit TNI di seluruh Indonesia termasuk di Papua. Menurut Andika, penembakan anggota TNI oleh KKB akan dibahas penanganannya yang lebih efektif. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan mengevaluasi penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kalau penembakan itu adalah hal yang akan saya akan putuskan perubahan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada saat fit and proper test. Memang itu rencana saya, tapi yang jelas kemarin itu juga bukan sesuatu yang saya kaget. Terus terang tidak, karena apa? Ya, kita kan juga sudah mengamati. Tapi kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga saya berharap juga akan lebih efektif. Terkait dengan pemenuhan alutsista di dalam negeri, Jenderal Andika mengaku saat ini sudah sesuai dengan kemampuan pemerintah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Ihwal, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di tengah upaya penanganan KKB di Papua, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memiliki gagasan yang berbeda dengan melakukan pendekatan humanis. Menurut Kasat, anggota KKB adalah bagian dari saudara sebangsa dan setanah air yang perlu dirangkul. Untuk itu perlu pendekatan humanis agar dapat memberikan pencerahan dan juga internalisasi nilai kebangsaan serta cinta ke tanah air. Pemirsa, aksi KKB kian hari kian meresahkan. Sasarannya pun tidak hanya petugas TNI Polri, tapi juga menyasar warga sipil dan juga tenaga kesehatan. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghalau aksi KKB yang telah ditetapkan sebagai kelompok terorisme? Telah bergabung bersama kami ada pengamat militer Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat sore, Bu Nuning. Selamat sore, Mbak Irma. Bu Nuning, KKB serang pos militer, satu prajurit tewas, satu lagi luka-luka, dan KKB ini kembali berulah. Lalu bagaimana Bu Nuning melihat upaya pencegahan yang selama ini dilakukan oleh TNI? Kalau kita membahas soal Papua dan KKB, kita harus menggarisbawahi bahwa Papua ada di dalam suatu entitas, yaitu NKRI, itu sudah final. Dalam hal ini, jadi pendekatannya saja yang harus mulai diatensi untuk ada perbaikan-perbaikan. Saya melihat bahwa pendekatan militeristik saja itu tentu tidak akan menyegerakan penanganan Papua itu segera cepat diatasi. Jadi memang saya setuju dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam fit and proper-nya yang mengatakan bahwa pendekatan tidak melulu dengan militeristik tetapi juga dengan jalur yang lain dan dengan cara-cara serta metode yang pendamping yang akan lebih humanis, ya. Lebih humanis itu dapat diartikan bahwa meningkatkan kemampuan prajurit TNI di dalam
komunikasi sosial budaya, komunikasi masyarakat, bahkan komunikasi politik, mengingat bahwa di Papua itu banyak sekali lembaga-lembaga adat yang mana hubungan antar lembaga adat itu bisa kita nilai sebagai hubungan yang bersifat ad hoc, tergantung kepentingannya. Dan juga bahwasannya di sana ada kelompok gunung dan kelompok pantai, tentu kita sudah mencatat dari sejak lama ya, sehingga kita bisa melihat bahwa permasalahan Papua itu tidak melulu hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan militeristik. Kalau pendekatan ekonomi, Bapak Presiden Joko Widodo sudah melakukannya dengan sangat baik. Nah, ini di kementerian dan lembaga yang kiranya harus mengurus juga Papua, itu harus mulai memikirkan ada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan lebih dengan perspektif baru yang tentu lebih cepat juga mengenali apa yang tengah terjadi di sana. Saya yakin bahwa Badan Intelijen Negara pun sudah bekerja dengan baik, di mana di sana juga kehadirannya untuk melakukan deteksi dini sehingga yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi. Tetapi kan Badan Intelijen Negara sendiri tidak mungkin bekerja sendirian, di sana juga harus bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, bersatu padu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Bu Nuning, saat ini KKB sendiri sudah dilabel sebagai terorisme. Maka karena label tersebut juga ini sempat menuai kontroversi, tapi karena label terorisme tentu saja ini menjadi tugas Densus 88 begitu untuk melakukan penindakan terhadap KKB. Tapi banyak pihak yang menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan Densus di Papua ini belum maksimal. Menurut Anda seperti apa? Gini Mbak, kalau kita harus melihatnya bahwa sebenarnya kan itu menjadi kelompok separatis teroris. Nah, kalau masuk ke dalam kronologi terorisme, maka polisi yang akan menghadapi. Tetapi apabila itu sudah menyangkut pada kedaulatan negara, tentu TNI akan ikut serta, ya. Dan itu juga tentu kerjasama itu akan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik untuk menghadapi hal itu. Nah, dalam hal ini mungkin yang harus diketahui bahwa mana yang teroris, mana yang separatis, tentu dilihat dari rezim senjatanya saja. Apabila sudah menggunakan senjata pemurna massal, maka itu TNI harus menghadapi. Tetapi apabila senjatanya masih dinilai senjata-senjata yang bukan pemusnah massal, itu polisi yang dapat menangani. Ya, jadi dalam hal ini tentunya apabila ada kritik mengapa penanganan hal ini, teroris ini kok belum dapat terselesaikan dengan baik. Nah, ini kan harusnya juga kita melihat bagaimana aksi dilaksanakan baik oleh polisi maupun TNI di sana. Kita juga jangan menutup mata bahwa pragmatisme juga berkembang di Papua. Itu terjadi pada KKB atau KST itu sendiri dalam diri organisasi mereka, kelompok mereka, dan juga di dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini kita tidak sesederhana untuk menyelesaikan ini dengan cara-cara militeristik ya. Harus ada pendekatan-pendekatan baru yang membuat mereka itu menyadari bahwa mereka itu adalah Indonesia, masuk dalam entitas NKRI yang sudah final gitu Mbak. Baik, tadi disebutkan juga sudah ada upaya sebenarnya dilakukan begitu untuk mencegah atau mengantisipasi KKB. Sudah ada Satgas yang terdiri dari TNI dan Polri, serta juga sudah ada Densus begitu untuk melakukan penindakan dan juga pencegahan KKB. Lalu bagaimana Anda melihat kinerja keduanya? Sudahkah ada koordinasi di antaranya yang berjalan baik untuk mencegah atau mengantisipasi serangan dari KKB?
Ya, secara hitam di atas putih koordinasi itu pasti ada. Tetapi kan kita juga harus melihat bagaimana mereka itu saling bahu-membahu di lapangan. Jadi dalam hal ini memang koordinasi itu bukan hanya di tingkat atas tetapi juga di tingkat bawah harus dilakukan. Itu juga harus bersama-sama melakukan satu semacam infiltrasi atau penggalangan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh gereja atau tokoh ulama di sana. Lalu tokoh-tokoh pebisnis juga harus digalang. Di sana juga harus menggalang tokoh-tokoh adat. Nah, kalau hal ini dianggap belum dapat mereka lakukan dengan baik, saya rasa mungkin masih lama ya di dalam hal penanganan Papua sehingga dapat dalam kategori Papua damai dan sejahtera. Jadi memang dalam hal ini OAP, orang asli Papua sendiri, harus mulai diajak untuk berpikir dalam konteks keindonesiaan, mereka dapat berkompetisi secara sehat dengan saudara-saudaranya sendiri untuk menjadi suku bangsa yang dapat dibanggakan dan bukan orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan ya. Jadi ini juga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan juga tidak mungkin ya bisa menjadikan masyarakatnya itu hebat. Apabila pemerintah daerah sendiri, mohon maaf ya, saya harus buka apa adanya bahwa seperti gubernur, bupati, mungkin waktu mereka tuh lebih banyak di Jakarta atau di Australia daripada di Indonesia. Betul. Itu kan kita juga tidak bisa hanya melihat kegagalan ini adalah kegagalan TNI dan Polri. Tetapi juga pemerintah daerah juga harus ditanya bagaimana upaya mereka untuk menjadikan masyarakatnya itu lebih Indonesia, lebih berpikir Indonesia, meninggalkan keinginan merdeka dan separatis. Baik, Bu Nuning, Gitu. tadi Anda menyebutkan bahwa ada kesulitan untuk mengatasi KKB yang ada di Papua. Mungkin ini dari kacamata Anda sendiri sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam mencegah dan penindakan KKB Papua ini yang mungkin menjadi perhatian untuk pemerintah itu sendiri? Kalau ditanya bagaimana ya bahwa mengatasi KKB itu dianggap sulit. KKB itu kan bukan robot ya, mereka manusia. Lakukan penggalangan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemarin kan kita juga temukan ya bahwa salah satu pimpinannya itu adalah kepala desa. Berarti kan tokoh daerah begitu. Nah, itu bagaimana? Itu harus dilakukan penggalangan. TNI dan Polri yang berangkat ke Papua harus dilengkapi juga dengan kemampuan komunikasi antar budaya yang baik. Pemahaman terhadap lembaga-lembaga adat. Banyak sekali Mbak, lembaga adat itu di Papua, itu kan harus disentuh satu persatu, begitu. Baik oleh TNI Polri, Badan Intelijen, dan juga kehadiran para pemimpin mereka yang mungkin otak dari munculnya KKB, gitu. Kan itu harusnya mulai embrionya dari situ, gitu. Jadi kita tidak bisa melihat KKB-nya saja. Tetapi siapa yang berkepentingan memelihara KKB tersebut? Baik, Bu Nuning, kita akan membahas mengenai upaya atau antisipasi yang dilakukan oleh militer begitu. Apakah sebenarnya sudah ada payung hukum yang terkait untuk mengatasi KKB di Papua itu sendiri? Payung hukum tentu sudah ada ya. Dan itu sudah berkali-kali juga disampaikan bahwa memang untuk NKRI harga mati ya, kita siapapun yang akan melakukan tindakan separatis, teroris, ya tentu harus ditumpas. Tetapi hal ini kan juga harus dilihat embrionya, Mbak. Jadi tidak bisa kita hanya melihat bagaimana menyudahi perlawanan dari KKB itu sendiri. Tadi saya sudah sebutkan bahwa
intelektual dadernya tuh siapa, begitu. Itu sebagai embrio, begitu. Di sana ada tokoh pebisnis, ada tokoh politik, ada tokoh adat. Nah, itulah yang harus Baik, Bu Nuning, diketahui. terakhir ini singkat saja, mungkin Panglima TNI sempat menyampaikan akan melakukan kebijakan teritorial dan juga pendekatan sosial. Lalu mungkin poin-poin yang penting yang harus diperhatikan Panglima ketika menjalankan kebijakan tersebut apa saja? Ya, pertama adalah penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, ya, itu harus ada. Lalu kemudian TNI harus betul-betul memahami apa yang menjadi kebiasaan sesuai dengan adat istiadat yang ada. Karena jangan sampai yang dilakukan itu melanggar adat, begitu. Terkait dengan adat tidak sederhana di Papua. Oleh karenanya, dalam hal ini memang Panglima TNI harus paling tidak mengajak juga kerjasama dengan para ahli yang memahami adat-adat di Papua. Di sana juga kan ada jaringan Papua, ya, jaringan damai Papua, lalu tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh ulama, adat, ya, itu semua harus diajak bicara, lalu dirumuskan, dan itulah yang harus diterapkan di sana sesuai dengan kebutuhan dari Papua itu sendiri. Baik, Bu Nuning, mungkin itu tadi poin-poin yang bisa nanti menjadi catatan atau perhatian untuk Panglima TNI untuk menyelesaikan masalah Papua. Dan tadi ya, catatan yang mungkin penting juga tidak hanya dari sisi militer yang harus digerakkan, tapi juga banyak pihak di sini untuk sama-sama menyelesaikan masalah KKB di Papua. Terima kasih Bu Susaning Tias Kertopati, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Salam sehat selalu, Bu Nuning. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih, selamat sore. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC Now.